Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mendalami materi ilmu agama, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa semoga apa yang akan kita pelajari ini nanti bisa membawa kemanfaatan, keberkahan bagi kita semuanya, dan kita berdoa juga untuk kesuksesan kita, keluarga kita, dan sekolah kita ala diniyah. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku semuanya, pada saat ini kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Apa itu iman? Menurut bahasa iman itu percaya, meyakini. Jadi al-imanu at-tasdiqu fil qalbi. Jadi iman itu meyakini di dalam hati. Jadi kita kalau mempunyai rasa iman, kita harus mempunyai keyakinan di dalam hati. Jadi iman kepada hari akhir berarti meyakini pada hari akhir, di mana seluruh alam suatu saat nanti akan hancur lebur, dan ini adalah sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau iman secara bahasa, kalau secara istilah, iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah meyakini dan mempercayai bahwasanya hari akhir pasti akan tiba, dan sesuai dengan keterangan-keterangan Allah melalui firman-firman di dalam surat ayat-ayat Al-Quran. Ini anak-anakku semuanya, sehingga ayo kita hari ini belajar tentang iman kepada hari akhir ini. Bagaimana iman yang ada dalam diri kita ini harus yakin benar bahwa hari akhir ini pasti ada. Anak-anakku semuanya, di dalam hari akhir itu pasti akan ada tanda-tandanya. Di antaranya adalah karena ada kiamat, atau hari akhir itu ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro itu kiamat yang kecil. Misalkan tanda-tandanya diantaranya adalah ajaran Islam kurang diperhatikan dan bahkan ditinggalkan oleh kaum muslimin sendiri. Ini diantaranya. Kemudian juga kalau melihat yang ada pada saat ini, perzinahan ini sudah dilakukan secara terang-terangan. Itu pula mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Semakin banyak fitnah, sering terjadi bencana, kemudian jumlah wanita ini semakin hari semakin banyak. Ini adalah tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil. Jadi anak-anakku semuanya, kita saat ini ayo kita membaca keadaan yang ada sekarang ini. Apakah dari unsur-unsur tanda-tanda kiamat kecil ini tadi sekarang ini sudah ada di tengah-tengah kita? Insya Allah sudah mulai banyak semuanya. Mulai dari yang ada di media sosial, bagaimana fitnah sekarang ini sangat luar biasa penyebarannya, kemudian bencana alam dan lain sebagainya. Apalagi saat ini adalah ada bencana COVID-19 yang ini sudah mendunia, jadi seluruh dunia. Makanya anakku, ini adalah tanda-tanda kiamat sugro. Dan bagaimana untuk kiamat kubronya? Nah, kiamat kubronya ini tanda-tandanya diantaranya adalah waktu berputar semakin cepat. Sekarang ini kita merasakan juga sebenarnya 1 tahun ini sangat cepat sekali. Pergantian malam, pergantian siang ini terasa cepat sekali. Perasaan ini bisa jadi ini adalah
sudah mulai tanda-tanda kiamat kubra ini segera datang kelihatannya. Makanya ayo anak-anakku semuanya kita mulai berintrospeksi dirilah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari terbit dari sebelah barat, keluarnya Dajjal, adanya Ya'juj Ma'juj dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai tanda-tanda hari kiamat atau kiamat kubra. Anak-anakku, dari kiamat yang ada ini, nah, kalau kiamat sudah terjadi, itulah ada yang namanya peristiwa sesudah hari akhir. Ada yang namanya Yaumul Barzah. Apa itu Yaumul Barzah? Setelah ini nanti ada Yaumul Ba'as, ada Yaumul Mahsyar. Setelah Yaumul Mahsyar apa? Yaumul Hisab. Setelah Yaumul Hisab apa? Yaumul Mizan. Kemudian Syirat, kemudian Syafaat, dan titik akhir dari semuanya, apakah nanti berada di surga atau di neraka. Oleh sebab itu anak-anakku semuanya, inilah garis Allah yang diberikan kepada kita semuanya yang harus kita ikuti. Sehingga nanti kita ini sebenarnya kepingin hidupnya di mana? Hidup di surga atau di neraka. Yang pertama tadi adalah Yaumul Barzah. Apa itu Yaumul Barzah? Hari penantian seluruh umat manusia yang telah meninggal. Yaitu nanti masa akan dibangkitkan, manusia dibangkitkan dari alam kubur untuk menghadap Allah guna mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan ketika hidup di dunia. Jadi Yaumul Barzah ini adalah penantian setelah kita ini meninggal. Nah, setelah meninggal inilah menanti dibangkitkannya lagi, ini namanya Yaumul Barzah. Dan yang berikutnya adalah setelah menanti dibangkitkannya manusia dari alam kubur, ini namanya Yaumul Ba'ats. Jadi setelah meninggal kan masa penantian, setelah menanti ini dibangkitkannya manusia dari alam kubur, inilah yang dinamakan Yaumul Ba'ats. Setelah Yaumul Ba'ats apa? Setelah dibangkitkan dari alam kubur, manusia semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan dari alam kubur untuk menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dibangkitkan dari alam kubur, manusia dikumpulkan. Ya, namanya dalam Yaumul Mahsyar ini ketika manusia dikumpulkan seluruhnya oleh Allah, inilah untuk menunggu pengadilan dari Allah, ini namanya Yaumul Mahsyar. Setelah dikumpulkan, ada yang namanya hari perhitungan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Apakah kita ini hidup di dunia dengan cara berpoya-poya atau dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah sebagaimana dalam firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Kalau misalkan kita mengugemi dengan apa yang perintahkan oleh Allah, insya Allah amal perbuatan manusia selama hidup dunia ini nanti akan ada hasilnya yang baik. Setelah itu baru masuk pada tataran berikutnya adalah Yaumul Mizan. Penimbangan amal perbuatan manusia setelah diperhitungkan baik buruknya selama di dunia ini. Apakah baik, apakah jelek, ini semuanya dihitung. Jadi mulai lahir sampai meninggal semuanya akan dipertimbangkan amal perbuatan manusia. Namanya Yaumul
mizan. Baru setelah itu, kalau sudah dipertimbangkan jalur atau jalan menentu dari masing-masing manusia setelah dihisap atau ditimbang amal baiknya atau amal buruknya, ini namanya adalah sirat, melalui jalan untuk menentukan dari masing-masing manusia ini. Setelah melalui sirat, baru mendapatkan syafaat, pertolongan, yang mana manusia apakah nanti mendapatkan syafaat atau tidak. Yang mendapatkan pertolongan yang diperoleh umat manusia, yang mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang beriman, Islam, dan ihsan. Dan setelah itu tempat terakhir pembalasan manusia yang beramal baik akan dimasukkan surga, dan sebaliknya orang yang beramal buruk akan masuk neraka. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, dari sinilah kalau kita sudah beriman kepada hari akhir, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari akhir itu pasti akan ada, akhirnya kita akan menyiapkan diri untuk masa depan yang lebih panjang, masa depan setelah kehidupan kita di alam dunia ini. Sehingga apa hikmah yang dapat kita ambil petik dari iman kepada hari akhir ini? Yang jelas akan memperoleh ketentraman dan ketenangan. Kita kalau sudah meyakini Allah itu segala-galanya, pasti hati kita akan tentram. Hati kita itu pasti akan tenang. Karena di atas kita ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semua yang ada dalam diri kita ini. Di antara hikmahnya juga memperoleh keyakinan bahwa Allah akan membalas semua perbuatan baik maupun buruk. Nah ini, sehingga kalau kita sudah iman dan yakin benar kepada Allah, sehingga hidup kita itu akan serasa dipantau beneran, sehingga kita selalu berbuat baik dan malu untuk berbuat buruk. Nah ini. Dan juga hikmah diantaranya yang lain adalah berani untuk membela kebenaran, rela berkorban, tidak iri, tidak dengki, terhindar dari sifat tamak, rakus, dan kikir. Inilah anak-anakku semuanya, dan fungsi dari iman kepada hari akhir diantaranya serang adalah akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita akan taat kepada Allah dan Rasulullah, sehingga kita akan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Senantiasa hidup selalu hati-hati, waspada, dan selalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga memberi motivasi untuk selalu beramal dan beribadah. Semuanya digantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah anak-anakku semuanya. Makanya tadi anak-anakku semuanya, di masa pandemi ini kita belajar belum bisa 100% dengan tatap muka. Makanya anak-anakku, mari kita saling doa mendoakan. Semoga kita semuanya selalu diberi kekuatan iman, kekuatan Islam, diberi keyakinan, dan selalu berdoa semoga apa yang akan kita kerjakan oleh Allah selalu diberi hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Dan juga kita selalu berdoa semoga apa yang terjadi saat ini di muka bumi ini oleh Allah semuanya segera dihapus, dibersihkan dari bala dunia dan akhirat. Saya kira ini anak-anakku semuanya. Terima kasih. Insya Allah nanti akan ketemu di lain waktu untuk materi selanjutnya. Mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.